Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Salsabila Mujahidah dari mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA. Saya bersama 5 rekan saya, yaitu Sarania, Siwi Prihatin Utami, Yofi Nurfaikoh, Zakia Khairunisa, dan Destiara, ingin melaksanakan wawancara kepada pihak sekolah SDIT Al-Hikmah Islamic School untuk memenuhi tugas PLP 1 di semester 5. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu PLP 1? PLP 1 adalah tahap pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP 1 yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah. SDIT Al-Hikmah Islamic School terletak di Jalan Menpor nomor 05 Arman RT 02 RW 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. SDIT Al-Hikmah Islamic School adalah sekolah di daerah Depok yang memiliki akreditasi A. Berikut adalah cuplikan wawancara kepada kepala sekolah dan guru pamong. Di SDIT Al-Hikmah ini, baik itu kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, dan bagaimana perkembangan siswa yang menjalankan kegiatan rutin tersebut? Ya, tentunya kalau saya bandingkan dengan siswa sini kan memang mereka mengikuti semua prosedur sekolah ya. Kita bandingkan dengan sekolah luar. Ada beberapa wali murid kita yang memang testimoninya itu anaknya sekolah di luar, mungkin di SDN gitu ya. Itu tentunya berbeda. Kalau anak dari kami, mereka bicaranya sih, kalau anak dari SDIT Al-Hikmah itu ketika memang masuk ke SMP 8 contohnya, atau MTSN 17, itu lebih gampang diaturnya, lebih gampang dibilanginya, karena memang yang kita bangun adalah akhlak mereka dari hati gitu. Jadi tentu berbeda antara, apalagi kalau kurikuler ini mungkin semua sama ya, karena memang semua anak ini pasti akan gitu. Tapi kalau ekstrakurikuler, contohnya anak yang aktif pramuka dengan yang tidak aktif. Kalau anak yang aktif pramuka, pasti dia leadershipnya itu akan bagus. Ketika kita suruh, kakak besok mau muhadharah, langsung maju, walaupun mungkin dia tidak ada persiapan, tapi karena sudah mandirinya, sudah punya jiwa pemimpinnya, siap bu gitu. Jadi kakak kamu besok ikut lomba ini, siap bu. Jadi mereka tidak ada yang namanya enggak bu, enggak ada. Kalau memang dia mengikuti ekstrakurikuler pramuka, kalau dia mengikuti ekstrakurikuler jarimatika, tentunya di kelas mereka akan lebih berbeda dalam menghitungnya. Ini yang namanya puluhan, ini yang namanya satu, itu akan lebih cepat. Kalau mereka mengikuti yang namanya menari, nah karena kita banyak ya ekstrakurikulernya. Kalau kurikuler kan seperti yang tadi saya bilang, sholat duha, itu semuanya tentunya udah diikuti, pasti akan sama hasilnya. Tapi yang berbeda adalah ketika mereka mengikuti ekstrakurikuler tadi, karena kalau ekstra itu berarti kan
ada yang berbeda, ada tambahannya, karena ada juga siswa yang memang beberapa siswa tidak mau ikut ekstrakurikuler, dan itu kita kembalikan lagi kepada wali murid masing-masing. Kalau memang wali muridnya mengizinkan, contohnya ikut pramuka, karena kalau ikut pramuka itu masya Allah capeknya lebih dapat, tapi di sana akan ada yang namanya yaitu juga pemimpinnya, kemandiriannya, tanggung jawabnya. Dan kita merasakan ketika memang siswa mengikuti kegiatan pramuka tersebut, mereka akan lebih percaya diri. Alhamdulillah ketika mereka mengikuti ekstrakurikuler seperti di SMP 8 mereka jadi ketua OSIS-nya. Juga di MTSN 7 mereka jadi ketua OSIS-nya. Atau di sekolah kita sendiri mereka itu menjadi anak-anak yang mungkin kalau di sini, kalau di SD-nya mereka kurang unggul, di SMP-nya itu justru karena memang bersaingnya dengan sekolah-sekolah mereka jadi unggulan itu. Dan alhamdulillah, dan itulah yang membuat kalau guru kan bangganya itu ya, ketika anak berhasil dan mencapai prestasi itu udah bangganya minta ampun, itu anak Al-Hikmah. Nah jadi ya mungkin kayak Hanif sering membawa yang namanya ini, itu pun kita bangga gitu, walaupun mungkin kita nggak ada yang namanya pencak silat, tapi dengan keberanian dia, dengan tanggung jawabnya dia, nah itu sudah menjadi kebanggaan kita sebagai guru. Dari yang tadinya dia tidak mau belajar, akhirnya dia mau belajar, dari yang tadinya dia tidak mau tanggung jawab, sekarang menjadi tanggung jawab, dan itu sudah menjadi kebanggaan kita sebagai guru bahwa ternyata ada hasilnya dari pembelajaran di sekolah. Itu tentang kurikuler dan ekstra ya, jadi tentunya berbeda. Bagaimana perkembangan siswa yang dijalankan? Tentunya perkembangannya adalah mereka lebih, tadi saya bilang, punya leadership-nya, punya kemandiriannya, punya tanggung jawabnya, punya yang namanya kepercayaan diri yang tinggi, keberaniannya oke. Banyak sebenarnya kalau anak yang memiliki mengikuti ekstrakurikuler yang memang melebihi daripada yang memang kurikuler yang biasa diadakan oleh sekolah. Ya, lanjut nomor 6. Ya, teman-teman, bagaimana usaha ibu sebagai kepala sekolah melakukan penanaman kebiasaan dan pembiasaan baik kepada guru, staf, dan peserta didik. Ya, yang tadi saya bilang mungkin sama ini jawabannya ya. Kebiasaan kita ini dan pembiasaan kita ini ada dalam SOP gitu. Kebiasaan-kebiasaan ini akan ada yang namanya penilaiannya, yang tadi saya bilang. Karena kalau kebiasaan dan pembiasaan tidak ada penilaiannya, tentu guru tidak akan ada semangatnya. Guru tentunya tidak akan ada, kalau saya bilang girohnya, yaitu saja semangat, nggak ada, akan tentu ada gregetnya. Dan pembiasaan dan kebiasaan yang baik tentunya harus ada sharingnya. Misalkan Berikut adalah laporan hasil wawancara kepada kepala sekolah. Karakteristik peserta didik yang pertama, mensosialisasikan program kerja sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, menerapkan sholat duha, sholat hajat, dan sholat tahajud. Dan yang keempat, menerapkan tahfidz bersanad. Struktur organisasi yang terdapat di sekolah SDIT Al-Hikmah Islamic School dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Evi Handayani SPD. Di bawah kepala sekolah terdapat Kasubag TU. Di bawah Kasubag TU terdapat wali kelas. Di bawah wali kelas terdapat guru. Bagaimana implementasi yang dilakukan terhadap tata tertib untuk meningkatkan karakteristik kedisiplinan baik untuk guru, staf, maupun peserta didik? Yang pertama, menerapkan SOP. Apa itu SOP? SOP adalah standar operasional prosedur. Yang kedua, apabila guru melenceng dari SOP, maka akan dipanggil dan dibina. Yang ketiga, apabila peserta
didik tidak melakukan peraturan handout yang sesuai dengan SOP, maka tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran, lalu mendapatkan hukuman dan orang tua dipanggil. Untuk kegiatan seremonial ketika offline selalu melakukan upacara setiap hari Senin dan hari besar. Ketika online, upacara ditiadakan kecuali hari kemerdekaan. Kegiatan kurikuler yang pertama 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Lalu yang kedua, sholat. Ada sholat duha, sholat hajat, dan sholat tahajud. Yang ketiga, tahfidz bersanad. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama itu ada pramuka, yang kedua jarimatika, yang ketiga tari, yang keempat marawis, yang kelima futsal, yang keenam taekwondo, dan yang ketujuh keputrian. Menanamkan kebiasaan dan pembiasaan kepada peserta didik dapat dilakukan sesuai dengan SOP yayasan. Untuk kebiasaan dan pembiasaan kepada peserta didik seperti harus mempunyai rasa tanggung jawab, mandiri, disiplin, dan sebagainya. Berikut adalah laporan hasil wawancara kepada guru Pamong. Media pembelajaran selama daring menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Untuk metodenya, yang pertama menggunakan metode ceramah, yang kedua tugas, yang ketiga video, yang keempat praktik di Zoom dan diawasi oleh guru, dan yang terakhir ada role playing atau games. Proses penilaian yang pertama itu harian dilihat dari tugas tertulis atau praktek. Yang kedua ulangan harian, yang ketiga penilaian tengah semester, yang keempat penilaian akhir semester, dan yang kelima penilaian akhir tahun. Ketika RPP offline, yang pertama RPP berupa 1 lembar kurikulum 2013, kompetensi dasar dan muatannya 100%. Untuk RPP online, RPP-nya berupa 1 lembar, lalu kurikulumnya 2013, kompetensi dasar dan muatannya 50%. Kendala yang ditemui selama pembelajaran daring. Yang pertama, terkendala sinyal atau wifi. Yang kedua, penyampaian materi tidak luwes atau tidak keseluruhan. Motivasi selama pembelajaran daring. Yang pertama, memberi semangat. Yang kedua, ice breaking, dan yang ketiga, menanyakan tentang sholat. Kesulitan yang dialami selama pembelajaran daring oleh peserta didik. Yang pertama, kesulitan menangkap pelajaran. Yang kedua, terkendala sinyal atau wifi. Yang ketiga, rasa capek di depan layar. Lalu untuk guru, yang pertama penyampaian materi tidak luwes, yang kedua terkendala sinyal atau wifi, yang ketiga tidak melihat full karakteristik anak, yang keempat
keempat, terdapat perbedaan nilai antara offline dan online. Persiapan kegiatan pembelajaran secara blended. Yang pertama, rapat kerja atau target. Yang kedua, RPP. Yang ketiga, silabus. Yang keempat, soal ujian disamaratakan sesuai standar. Dan yang kelima, di setiap sisi sekolah ataupun kelas terdapat hand sanitizer, masker, dan wastafel. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.